Oke. Ya, selamat siang Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sofa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu ya? Alhamdulillah Pak, baik. Gimana kabarnya Pak Sofa? Alhamdulillah baik juga Bu Tias. Ini sebelumnya nanti kita akan melakukan coaching Bu ya. Dan saya akan sebagai supervisor nanti Bu Tias akan berbicara dengan Bu Elin dan nanti ngobrol-ngobrol di rubrik yang pada intinya nanti akan ada ini Bu, nilai-nilai yang akan saya amati dan nanti ada rubrik penilaian. Iya Pak. Jadi nanti dari rubrik itu ada langkah-langkah yaitu tentang tirta gitu. Jadi tujuannya apa, kemudian identifikasi, kemudian langkah-langkah nanti akan ada poin-poin yang akan saya amati gitu. Baik Pak. Baik, untuk selanjutnya ya ini kegiatan nanti akan mengembangkan kompetensi apa ini Bu Tias? Gitu. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kaitannya dengan kehadiran penuh Pak atau present. Kemudian mendengarkan aktif, kemudian saya juga akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh begitu Ibu. Jadi nanti pertanyaan berbobot ini nanti bisa berjalan dengan baik gitu Bu Tias ya. Iya Pak. Untuk yang diobservasi nanti mendengarkan aktif, kemudian menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada sesi coaching Pak. Oh ya. Jadi untuk tujuan pengembangannya nanti ini yang akan diinginkan apa nanti dalam pengembangan tujuan nanti? Saya ingin proses coaching hari ini nanti si coacher sendiri bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Oh, baik Bu Tias, luar biasa dari observasi yang akan kita lakukan nanti ya. Semoga nanti bisa berjalan dengan baik Bu Tias. Luar biasa selama melakukan coaching ya Bu Tias. Jangan lupa nanti bisa diterapkan di kegiatan dan jangan lupa juga prinsip-prinsip coaching nanti seperti kemitraan, kemudian proses kreatif serta memaksimalkan potensi-potensi yang kita miliki. Gitu, ya. Baik Pak. Selamat melaksanakan kegiatan Bu Tias, semoga sukses. Ya, siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Erlin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tias, alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya Bu. Amin, amin. Amin. Baik Bu, bisakah kita langsung ke sesi tanya jawab? Baik Bu, siap. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Ibu menjelang sesi coaching ini? Adakah hal khusus yang ingin Bu Erlin diskusikan pada hari ini? Sebenarnya ada sedikit yang mengganjal dalam pikiran saya Bu. Beberapa tentang pekerjaan itu membuat saya harus bekerja lebih efektif lagi. Ya, saya menghargai kejujuran dan pemikiran Bu Erlin. Coba mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama Bu Erlin. Baik, agenda yang ingin kita capai pada sesi ini apa ya? Baik, untuk di akhir sesi nanti saya ingin menemukan cara untuk mencari solusi untuk murid saya Ibu. Murid saya itu di kelas itu pasif seperti itu Bu. Oke, kalau boleh saya tahu bagaimana perasaan Bu Erlin saat melihat murid Bu Erlin yang pasif itu? Baik, perasaan saya itu saya merasa khawatir dan juga sekaligus sedih Bu. Saya takut murid saya itu tidak bisa mengikuti pelajaran dan tertinggal dalam belajarnya Bu. Kira-kira menurut Bu Erlin, faktor apa yang menyebabkan murid Bu Erlin itu pasif? Baik, mungkin di murid saya itu merasa kurang percaya diri seperti itu Bu. Dan juga dia kurang tertarik dengan
mata pelajaran. Juga ada hal lain juga, murid saya itu terlihat kurang bisa membaca gitu Bu. Sebenarnya dia belum lancar membaca seperti itu Bu. Oh seperti itu. Jadi kira-kira menurut Bu Erlin, faktor apa saja yang menyebabkan murid Bu Erlin itu belum bisa membaca? Kemungkinan murid saya itu memiliki hambatan atau keterbatasan dalam belajar Bu, dalam belajar membaca. Atau mungkin bisa juga dari faktor eksternalnya, mungkin di rumah dia tidak terlalu sering belajar membaca seperti itu Bu. Oh begitu. Kira-kira bagaimana kondisi belajar murid di rumah? Baik, kalau dari orang tua Bu ya, saya dapat informasi dari orang tua, anak itu memang di rumah itu sering bermain HP Bu. Bermain HP terutamanya adalah game online seperti itu Bu, bermain game. Dan ketika diminta untuk belajar Bu, dia itu tidak begitu suka seperti itu Bu. Mungkin itu yang menyebabkan murid saya itu belum lancar membaca Bu. Oh iya, saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bu Erlin. Kemudian kira-kira apa yang bisa Bu Erlin lakukan untuk membantu murid tersebut untuk bisa lebih aktif lagi di kelas Bu? Baik, mungkin saya bisa memberikan penguatan positif ketika murid saya itu berpartisipasi seperti itu Bu, di dalam kelas. Dan saya juga ingin mengajak murid untuk sering melakukan kerja kelompok seperti itu Bu, agar saya berharap kepercayaan diri dari murid tersebut bertambah seperti itu Bu. Saya rasa baik sekali untuk rencana Bu Erlin. Kira-kira apa lagi yang bisa Bu Erlin lakukan supaya murid Bu Erlin itu bisa membaca dengan lancar? Baik, rencana saya adalah saya ingin memberikan treatment atau belajar secara rutin seperti itu Bu, agar murid saya itu bisa membaca dengan lancar di sekolah. Mungkin bisa saya awali dengan cerita-cerita pendek atau dengan bacaan-bacaan yang disukai oleh anak tersebut itu dulu Bu. Jadi tidak langsung buku mata pelajaran. Mungkin kalau dia langsung buku mata pelajaran itu dia akan bosan seperti biasa, takutnya seperti itu. Jadi saya akan mencari apa yang dia sukai dulu, bisa komik ataupun buku cerita-cerita yang dia sukai terlebih dahulu, seperti itu Bu, mungkin rencana saya. Baik Bu Erlin, lalu kira-kira bagaimana Ibu dapat berkoordinasi dengan orang tua murid Bu Erlin tersebut? Baik, saya untuk melakukan koordinasi dengan murid, saya akan melakukan penjadwalan pertemuan kepada orang tua murid, membahas tentang perkembangan pembelajaran murid tersebut Ibu. Baik, bagus sekali Bu Erlin untuk rencananya. Kemudian apa rencana Ibu untuk membantu murid Ibu tersebut? Baik, yang pertama Bu, saya akan memberikan penguatan positif itu tadi terhadap murid yang ketika dia berpartisipasi dalam kelas. Yang kedua, saya akan memberikan latihan rutin membaca sedikit demi sedikit, tidak apa-apa, yang penting itu rutin dia lakukan. Kemudian yang ketiga, saya juga akan menjadwalkan pertemuan dengan wali murid untuk memantau sejauh mana perkembangan belajar murid dan keaktifan murid di kelas Ibu. Baik Bu Erlin, lalu kira-kira kapan ini mau dilaksanakan oleh Bu Erlin? Baik, sepertinya minggu depan ya Bu ya, karena ini masih minggu MPLS dan belum ada kegiatan belajar mengajar di sekolah saya. Insya Allah minggu depan sudah aktif belajar seperti itu Bu. Saya mulai melakukan pendekatan dengan orang tua dulu. Selain itu Bu, jika saya mengalami kesulitan di kelas, saya juga akan berkoordinasi dengan wali kelas, sepertinya seperti itu Bu. Jadi saya nanti akan dibantu oleh beberapa guru mata pelajaran dan wali kelas untuk melakukan treatment atau membaca rutin sedikit demi sedikit kepada murid tersebut Bu. Oh gitu. Lalu bagaimana Bu Erlin nanti mengatur keberhasilan rencana tersebut?
Baik, saya akan mengukur keberhasilan rencana tersebut dengan melihat peningkatan partisipasi murid, Bu. Jadi apakah murid itu sudah sedikit bisa berbaur dengan temannya atau belum, ataukah ukurannya adalah keaktifan murid tersebut ada peningkatan atau belum di kelas tersebut. Dan juga mengukurnya adalah dengan kemampuan membacanya, Bu. Jadi apakah kemampuan membacanya itu sudah lebih baik atau belum, seperti itu, Bu. Baik sekali Bu Erlin, untuk Bu Erlin sudah mencoba menemukan solusi dari permasalahan yang mana yang Bu Erlin hadapi untuk saat ini. Kemudian juga Bu Erlin sudah mempunyai rencana yang bertanggung jawab untuk memecahkan persoalan murid Bu Erlin yang pasif tersebut. Iya, Bu. Baik, Bu, terima kasih karena Ibu telah meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan saya, Bu, ya, dan membantu saya dalam menemukan apa yang harus saya lakukan. Saya ini sudah merasa plong, Bu. Terima kasih. Iya Bu Erlin, sama-sama. Alhamdulillah kalau Bu Erlin sudah merasa lega dengan permasalahan itu. Semoga kedepannya dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai yang direncanakan oleh Bu Erlin. Baik, alhamdulillah, amin ya, Bu, ya. Saya permisi dulu, Bu, karena sudah waktunya masuk kelas. Sepertinya ini anak-anak sudah menunggu di kelas. Terima kasih sekali lagi, Bu Tias, atas waktunya. Sama-sama Bu Erlin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tias, Selamat siang Pak Ketua. Bu Tias sudah selesai melakukan coaching dengan Bu Erlin. Ini luar biasa, sudah mantap Bu. Ini coaching yang luar biasa antara Bu Tias dan Mbak Erlin. Iya Pak, terima kasih. Baik, ini Bu Tias, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan setelah tadi ada proses coaching dengan Bu Tias. Ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, Bu. Baik Pak, silahkan. Bu Tias, ini apa yang sudah dilakukan pada saat kegiatan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu? Ini seperti apa, Bu Tias, untuk pengembangan? Tadi saya sudah mencoba melakukan coaching dengan alur Pirta, Pak. Kemudian dan saya sudah menanyakan tujuan, kemudian juga sudah identifikasi masalah, kemudian di situ sudah ada reaksi rencana aksi, kemudian ada tanggung jawab, sehingga Puja sendiri bisa menyampaikan dan menemukan solusinya. Oh iya betul Bu Tias, tadi saya mengamati ini coachingnya luar biasa. Jadi Bu Tias sudah melakukan kegiatan menerapkan kompetensi inti dari coaching itu, kemudian sesuai dengan alur Tirta, ini tadi sudah saya amati, sudah sesuai. Kemudian Bu Tias ini juga melakukan present atau mendengarkan dengan aktif dan juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Iya Pak. Ya, jadi Bu Tias ini saya amati juga mencatat ya kata-kata dari coach, kemudian ini menanyakan pada coach terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Erlin. Ya, dengan coach sendiri juga sudah bisa menemukan solusi-solusi dan memecahkan masalah yang ada. Ini hebat sekali Bu. Baik Pak. Ya, jadi ini sudah bagus Bu ya. Kemudian kompetensi apalagi yang Bu Tias inginkan atau ingin dikembangkan untuk melakukan coaching di lain waktu berdasarkan ini coaching yang baru saja Bu Tias lakukan. Yang ingin saya kembangkan nanti apabila melakukan coaching lagi yaitu tentang kehadiran penuh dan mendengarkan aktif Pak. Kemudian saya juga ingin bisa mendengarkan lebih aktif lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada Puja tersebut. Oh, baik Bu, jadi nanti mudah-mudahan ya ini bisa menerapkan dengan baik dan bisa melaksanakan atau melakukan kompetensi inti dari coaching itu dan menerapkan prinsip-prinsip yang
lebih baik lagi, karena ini tadi dengan Bu Erlin sudah bagus dan baik, tapi bisa dikembangkan. Baik Pak. Ya, semoga apa yang menjadi harapan Bu Tias terdapat ini manfaat dengan baik dan lancar, dan kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Dan ini menjadi inspirasi dari coaching Bu Tias dan Bu Erlin ini tadi. Baik Pak, terima kasih. Iya, sama-sama Bu, dan sampai bertemu lagi. Baik Pak.